Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah biquatillah. Baru-baru ini ya saya memiliki pengalaman mistis baik saat tidur maupun saat meditasi. Nah beberapa kali ya saya ditemui sosok putih besar ya, dan dia bertanya, "Kowe saka ndi? Kowe arep endi?" Berkali-kali mendengar pertanyaan tersebut ya, saya sama sekali tidak menjawabnya karena saya sangat was-was dengan sosok tersebut. Dan ketika saya diam saja ya, tiba-tiba mimpi saya itu berubah menjadi pemandangan dunia yang penuh kekacauan, bencana dan berbagai musibah, dan kemudian itu membuat saya terbangun dari tidur atau tersadar dari meditasi saya. Dan ini menjadikan saya kepikiran terus-menerus ya, hingga akhirnya saya menemukan sebuah kata kunci bahwa pertanyaan tersebut sama halnya dengan filosofi Jawa yang berbunyi Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan Paraning Dumadi merupakan filosofi hidup orang Jawa. Sahabat spiritual, khususnya para spiritual kejawen, paham ya bahwa filosofi atau ajaran turun-temurun masyarakat Jawa ini tentang bagaimana cara Anda sebagai manusia menyikapi atau memperlakukan kehidupan. Dari catatan saya belajar dari guru-guru saya ya, yang mana guru-guru saya memberikan makna ya, atau artian dari kalimat ini, di mana sangkan berarti asal muasal, paran adalah tujuan, dan dumadi artinya menjadi, yang menjadikan atau pencipta. Sehingga dalam satu kesatuan kalimat ya, sangkan paraning dumadi yaitu bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yakni pengetahuan tentang dari mana manusia berasal dan akan kemana ia akan kembali. Nah, dengan kata lain ya, makhluk yang menemui saya baik saat tidur maupun meditasi tersebut ya, ingin mengingatkan saya ya mengenai keberadaan manusia dan alam semesta, di mana ini merupakan ciptaan Sang Hyang Widi, yaitu Dat Pencipta alam semesta, Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah. Kelak pada akhirnya seluruh alam semesta ini akan kembali kepadanya. Jadi bisa saja ya, Gusti Allah itu mencoba memberi jawaban kepada kegelisahan saya akhir-akhir ini terhadap kondisi duniawi yang membuat saya ini sedikit risih dan ingin menjauhinya. Namun dengan adanya mimpi tersebut ya, paling tidak memberikan ketenangan kepada batiniah saya ya, bahwa apapun yang saya lihat, saya alami ya adalah memang sudah kehendak Gusti Allah. Kerusakan dan kekacauan di dunia saat ini tidak bisa dihindarkan. Gus Bahak dalam kajiannya itu juga pernah menyatakan bahwa dunia ini adalah tempatnya kerusakan. Kembali mengenai filosofi Sangkan Paraning Dumadi ya, dalam filosofi kejawen mengajarkan bahwa tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah Tuhan Yang Maha Esa ya, sehingga dalam menjalani kehidupan ini ya, kita harus mendekati nilai-nilai luhur ketuhanan. Nilai-nilai luhur ketuhanan antara lain seperti apa Kang? Ya seperti jujur, adil, tanggung jawab, peduli, sederhana, ramah, disiplin, komitmen ya. Di dalam ajaran Islam ya, Sangkan Paraning Dumadi itu identik dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Gusti Allah dan kepadanya lah kami kembali. Pastinya Anda tidak asing ya dengan bacaan tersebut yang biasa diucapkan bila mana terjadi musibah atau ada kabar duka cita. Tubuh manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmaniah berupa badan, tubuh, dan rohaniah sebagai isinya. Nah, jasmani ya sebagai materi benda diciptakan dari unsur alam, yaitu tanah, air, udara, dan api atau panas. Karena yang asalnya dari bahan saripati alam, maka kelak jasmani akan kembali ke alam lagi. Yang tanah kembali ke tanah ya, yang udara kembali ke udara,
Lantas yang api kembali kepada api, dan air ya akan menyatu kembali kepada air. Sementara roh yang di dalamnya terkandung jiwa itu merupakan sesuatu yang tidak berwujud materi, terdiri dari 3 unsur, ruhaniyah, yaitu akal, nafsu, dan hati atau perasaan. Dari unsur-unsur itulah ya diri manusia bisa melihat, mendengar, sedih, gembira, marah, benci, cinta, iba, kasih sayang, berpikir, dan sebagainya. Roh atau jiwa itu tidak akan bisa hancur seperti jasmani. Ia akan tetap utuh sampai kapanpun. Ya. Lantas kemana kembalinya roh apabila seseorang telah meninggal dunia? Ilmu Jawa kuno itu mempercayai bahwa bila ya manusia itu meninggalkan kehidupan dunia maksud saya ya, maka rohnya akan kembali lagi kepada Sang Hyang Widi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Roh dan jiwa itu memang sejatinya hanya milik Gusti Allah semata, dan Dialah yang menjaganya ya. Hal ini bisa kita lihat pada kondisi saat jenengan tidur. Dalam tidur ya, jiwa kita itu pergi mengembara ya, meninggalkan jasad, sementara roh itu tetap tinggal bersama jasad untuk menghidupinya. Kemudian jiwa itu kembali lagi saat kita terbangun. Jiwa bisa menjadi kuat dan sehat jika dilatih dan dirawat dengan baik. Namun ya, ia juga bisa menjadi rusak, sakit dan lemah jika tidak dirawat dengan baik. Jiwa itu bisa mencapai derajat yang tinggi dan mulia, bisa juga jatuh ya ke derajat yang amat hina, lemah, tidak berdaya. Nah, dari apa yang saya paparkan ini secara tidak langsung ya, saya mendapatkan pelajaran dari sosok putih besar yang datang saat saya meditasi itu untuk mengingatkan kepada saya kemana nantinya saya akan kembali ya. Dan bismillah, semoga kita semua husnul khotimah. Amin Allahumma amin.